Apakah seseorang yang berpakaian dan berpenampilan berbeda pantas mendapatkan perlakuan yang berbeda? Bayangkan, seorang pria naik ke dalam bus. Dia hanya duduk, diam, tidak melakukan apa-apa. Tetapi karena penampilannya yang terlihat sebagai seorang muslim, tatapan terhadapnya pun mulai berubah. Bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena stigma yang sudah lebih dulu membentuk cara orang melihatnya. Guys, selamat datang di Fizam, tempat di mana kita melihat lebih dalam. Menurut kalian, seberapa cepat kita menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat? 1 detik, 2 detik, atau bahkan sebelum kita benar-benar sadar? Kadang, belum ada percakapan, belum ada interaksi, tetapi di kepala kita, cerita tentang orang itu sudah mulai terbentuk. Dan kalau dipikir-pikir, hal seperti ini nggak selalu terjadi jauh di luar sana. Di sekitar kita pun ada. Seorang perempuan bercadar berjalan di tempat umum, atau seorang pria dengan gamis dan janggut duduk di keramaian. Mereka tidak melakukan apa-apa, tidak mengganggu siapapun, tetapi tetap saja ada tatapan yang berbeda. Bukan selalu takut, bukan juga terang-terangan menolak, tetapi ada rasa seolah mereka tidak biasa, seolah ada jarak yang tidak terlihat dan yang lebih menarik. Semua itu terjadi tanpa ada yang benar-benar mengucapkannya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah rasa itu benar-benar datang dari kita sendiri atau tanpa kita sadari? Kita hanya mengulang sesuatu yang sudah lama tertanam, sesuatu yang kita dengar, kita lihat, atau kita terima tanpa pernah benar-benar kita pertanyakan. Karena kalau dipikir-pikir, mungkin yang bekerja bukan hanya pikiran kita, tetapi juga cara kita diajarkan untuk melihat dunia. Cara kita melihat orang seperti itu sebenarnya bukan hal yang aneh, bahkan cukup umum. Kita semua pernah melakukannya. Melihat seseorang sekilas, lalu langsung punya kesan. Tanpa sadar, kita mengkelompokkan yang terasa aman, yang terasa asing, dan yang terasa perlu dijaga jarak. Dan seringkali, semua itu terjadi begitu cepat sampai kita tidak sempat mempertanyakannya. Karena sejak awal, kita memang terbiasa membaca situasi, diajarkan untuk waspada, untuk mengenali potensi risiko, untuk tidak sembarang percaya, dan di banyak kondisi, itu memang penting. Itu membantu kita bertahan, membantu kita mengambil keputusan yang cepat. Tetapi masalahnya, tidak semua yang terasa seperti ancaman benar-benar ancaman. Kadang yang kita rasakan bukan berasal dari situasi yang nyata, tetapi dari persepsi yang sudah lebih dulu terbentuk di kepala kita. Coba perhatikan ini, 2 orang asing berada di tempat yang sama, yang satu terasa biasa saja, yang satu terasa berbeda. Padahal keduanya belum melakukan apa-apa, belum bicara, belum menunjukkan sikap, tetapi respon kita sudah berbeda. Dan karena hal seperti ini terjadi terus-menerus, lama-lama kita menganggapnya normal. Tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu dijelaskan. Ya emang gitu kan rasanya. Padahal, di titik itulah semuanya mulai terbentuk. Bukan dari kejadian besar, bukan dari satu momen tertentu, tetapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang seperti cara kita melihat, cara kita merespon, cara kita memberi jarak, dan tanpa kita sadari, hal yang awalnya terasa seperti kewajaran, pelan-pelan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bukan lagi sekadar respon cepat, tetapi cara pandang. Tetapi kalau kita berhenti sebentar dan benar-benar memperhatikan cara kita melihat orang, ada satu pertanyaan yang mulai muncul. Perasaan itu sebenarnya datang dari mana? Apakah itu benar-benar hasil dari pengalaman kita sendiri atau ada sesuatu yang sudah lebih dulu membentuknya? Karena kalau dipikir-pikir, tidak semua orang punya pengalaman langsung yang cukup untuk menilai orang lain seperti itu. Tidak semua orang pernah berinteraksi, tidak semua orang pernah benar-benar mengenal. Tetapi anehnya, rasa itu tetap ada, seolah kita tahu meskipun sebenarnya tidak. Dan di titik itu, mulai terasa ada yang janggal. Karena kalau bukan dari pengalaman pribadi, berarti ada hal lain yang perlahan mengisi cara kita melihat. Coba inget-inget deh, sejak kapan kita mulai punya kesan tertentu terhadap orang dengan penampilan tertentu? Apakah itu muncul tiba-tiba atau datang dari hal-hal yang sering kita lihat, dari berita yang kita dengar, dari cerita yang diulang, dari gambar-gambar yang terus muncul dengan pola yang sama, bahkan kadang bukan sesuatu yang jauh. Beberapa tahun yang lalu sempat ada kejadian di mana seseorang diturunkan dari pesawat bukan karena melakukan sesuatu, tetapi karena penampilannya dianggap mencurigakan. Tidak ada ancaman yang benar-benar terjadi, tidak ada tindakan yang dilakukan, tetapi keputusan sudah diambil sebelum apapun sempat terjadi. Dan kalau dipikir-pikir, kejadian seperti itu terasa masuk akal bagi sebagian orang. Bukan karena faktanya jelas, tetapi karena gambaran di kepala kita sudah lebih dulu terbentuk. Pelan-pelan tanpa kita sadari, semua itu mulai membentuk asosiasi. Satu gambar dikaitkan dengan satu makna, diulang lagi dan lagi, sampai akhirnya
Kita tidak lagi melihatnya sebagai informasi tetapi sebagai kenyataan, dan disinilah retakannya mulai terlihat. Karena apa yang kita anggap sebagai insting bisa jadi bukan sesuatu yang lahir dari dalam diri kita, tetapi sesuatu yang dibentuk dari luar. Dan kalau itu benar, berarti saat kita melihat seseorang dan langsung merasakan sesuatu, mungkin yang sedang bekerja bukan hanya kita, tetapi juga semua hal yang selama ini kita serap tanpa pernah kita sadari. Lalu, di antara semua hal yang membentuk cara kita melihat dunia, ada satu momen yang mengubah semuanya. Bukan perlahan, tetapi dalam sekejap. Serangan 11 September. Satu hari yang disaksikan oleh hampir seluruh dunia. Bukan hanya karena apa yang terjadi saat itu, tetapi karena bagaimana peristiwa itu tertanam di kepala banyak orang. Gambar-gambar itu terus diputar, diulang, dilihat lagi dan lagi. Dan tanpa kita sadari, peristiwa itu tidak berhenti di hari itu saja. Dia ikut tinggal di cara kita mengingat. Dan ketika sesuatu yang begitu besar terjadi, manusia secara alami mencoba memahami. Kita mencari pola, mencari penjelasan, mencari sesuatu yang bisa dikenali agar rasa takut itu terasa lebih masuk akal. Karena rasa takut selalu butuh bentuk, dan disitulah perlahan sesuatu mulai berubah. Yang tadinya kita lihat sebagai individu mulai bergeser. Perhatian kita tidak lagi hanya pada tindakan, tetapi juga pada hal-hal yang terlihat, cara berpakaian, berpenampilan, dan simbol-simbol tertentu. Bukan karena semua orang langsung berpikir sama, tetapi karena ketika rasa takut muncul, manusia cenderung menyederhanakan dunia agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah dihadapi. Tetapi di proses itu, ada sesuatu yang ikut berubah. Garis antara individu dan identitas perlahan mulai kabur. Satu peristiwa yang dilakukan oleh segelintir orang mulai membentuk cara pandang terhadap banyak orang lain. Bukan karena kita ingin tidak adil, tetapi karena rasa takut seringkali datang lebih cepat daripada pemahaman. Dan sejak saat itu, dunia tidak hanya berubah, tetapi juga cara kita melihat satu sama lain. Coba bayangin ini guys, kalian lagi duduk di tempat umum, lalu ada seseorang masuk, kalian belum tahu siapa dia, belum tahu pekerjaannya, belum tahu bagaimana dia memperlakukan orang lain, tetapi dari penampilannya, ada satu hal yang langsung muncul di kepala. Sekarang jujur, hal pertama itu apa? Bukan yang paling benar, tapi yang paling cepat. Dan disitulah label mulai bekerja. Label itu sederhana, satu kata, satu gambaran, tetapi efeknya tidak sederhana. Karena begitu label itu muncul, kita tidak lagi melihat orang itu sebagai individu. Kita mulai melihatnya sebagai perwakilan, seolah-olah apapun yang dia lakukan mewakili sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kalau dia berbuat baik, itu dianggap pengecualian, dan keluarlah kalimat, jarang ya. Tetapi kalau dia berbuat salah, itu langsung terasa seperti pembenaran. Ya memang begitu kan? Padahal dua-duanya datang dari satu orang yang sama. Di titik ini, label bukan lagi sekedar cara cepat untuk mengenali, tetapi sudah jadi cara untuk menyederhanakan manusia. Semua kompleksitas hilang, cerita hidupnya tidak penting, pengalamannya tidak dilihat. Yang tersisa hanya satu hal, kategori. Dan ketika seseorang sudah masuk ke dalam kategori, cara kita memperlakukannya pun ikut berubah. Lebih hati-hati atau justru lebih curiga. Lebih berjarak atau lebih cepat menilai. Tanpa kita sadari, kita tidak lagi merespon orang itu, tetapi merespon labelnya. Dan yang paling tidak terasa, label itu tidak hanya mengubah cara kita melihat, tetapi juga menentukan seberapa besar kita memahami. Karena ketika kita merasa sudah tahu, kita berhenti mencari tahu, dan disitulah manusia perlahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih mudah, tetapi juga lebih berbahaya. Dan yang seringkali terlupakan, mereka yang menerima semua itu bukan bagian dari apapun yang ditakutkan. Mereka bukan pelaku, bukan bagian dari peristiwa besar, bukan orang yang kita lihat di berita. Mereka hanya orang biasa yang bangun pagi, pergi kerja, pulang ke rumah. Yang punya keluarga, punya rencana, punya hidup seperti kita semua. Tetapi karena satu hal yang melekat, cara orang melihat mereka pun berubah. Bukan dalam bentuk yang selalu jelas, bukan juga sesuatu yang selalu bisa ditunjuk. Tetapi ada hal-hal kecil, tatapan yang sedikit lebih lama, jarak yang terasa lebih jauh, nada bicara yang berubah tipis tetapi terasa. Hal-hal yang mungkin tidak dianggap besar oleh orang lain, tetapi kalau terjadi berulang, rasanya tidak lagi kecil. Seperti seseorang yang setiap kali berada di bandara, selalu diperiksa lebih lama dari yang lain. Bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena ada bukti yang jelas, tetapi karena penampilannya dianggap cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Dan itu tidak terjadi sekali, tetapi berulang kali di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan alasan yang terasa sama. Bayangkan, harus masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasa diperhatikan, bukan karena siapa lu, tetapi karena apa yang orang kira tentang lu. Bayangkan juga nih, harus terus membawa perasaan bahwa lu perlu membuktikan sesuatu, bahwa lu tidak seperti yang mereka pikirkan. Dan yang paling melelahkan, bukan satu kejadian tetapi pengulangan. Hari ini, mungkin hanya tatapan, besok
mungkin pemeriksaan, dan lusa mungkin perlakuan yang berbeda. Pelan-pelan semua itu menumpuk dan di titik tertentu. Ini bukan lagi soal orang lain yang melihat, tetapi soal bagaimana seseorang mulai melihat dirinya sendiri. Apakah dia harus berubah agar lebih diterima? Apakah dia harus menjelaskan dirinya bahkan sebelum ditanya? Karena ketika seseorang terus-menerus dilihat lewat label, bukan hanya orang lain yang membentuk cara pandang itu, tetapi dunia di sekitarnya ikut memperkuatnya. Dan yang paling ironis, semua ini terjadi pada orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam apapun. Kalau kita tarik sedikit lebih jauh, apa yang kita rasakan hari ini mungkin bukan sesuatu yang baru. Karena cara manusia melihat yang berbeda sudah ada sejak lama. Di berbagai masa, dunia sering dibagi menjadi dua, kita dan mereka. Perbedaan itu bisa apa saja, bahasa, budaya, kepercayaan, dan ketika perbedaan itu bertemu dengan konflik, yang terbentuk bukan hanya kejadian tetapi juga cerita. Cerita tentang siapa yang dianggap benar dan siapa yang dianggap berlawanan. Seperti dalam perang salib, bukan hanya perang yang terjadi, tetapi juga narasi panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Narasi yang tidak selalu kita sadari tetapi tetap hidup dalam cara dunia bercerita. Lalu waktu berjalan, dunia berubah, teknologi berkembang, tetapi satu hal tetap sama, cara kita menerima informasi. Hari ini kita tidak lagi hanya mendengar cerita, kita melihatnya di berita, di layar, serta di media. Dan menariknya, tidak semua cerita muncul dengan porsi yang sama. Ketika satu jenis kejadian terjadi, dia bisa muncul berulang-ulang, diperlihatkan dari berbagai sudut, dibicarakan di banyak tempat sampai akhirnya tanpa kita sadari. Itu terasa seperti gambaran yang utuh, padahal itu hanyalah potongan. Dan semakin sering sebuah gambaran muncul, semakin kuat dia menempel di kepala kita. Bukan karena kita memilih untuk percaya, tetapi karena kita terus melihat hal yang sama. Lalu ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa besar seperti serangan 11 September. Peristiwa seperti ini tidak hanya berdampak pada satu waktu, tetapi menciptakan bayangan panjang, bayangan yang terus dibawa ke dalam cara orang melihat dunia. Dan ketika semua itu bertemu, sejarah, cerita yang diwariskan, media, dan kejadian besar, maka terbentuklah sebuah pola. Pola yang tidak selalu terlihat jelas tetapi sangat terasa. Cara kita langsung mengaitkan, cara kita cepat menyimpulkan, cara kita memberi makna bahkan sebelum memahami. Dan di titik ini, yang kita lihat bukan lagi realitas yang utuh tetapi realitas yang sudah dibentuk. Bukan sepenuhnya salah tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Dan mungkin itulah kenapa perasaan itu terasa masuk akal, karena dia tidak muncul dari satu sumber, tetapi dari banyak hal yang selama ini kita serap tanpa pernah benar-benar kita sadari. Dan setelah semua itu, kita sampai di satu titik yang tidak lagi sederhana, karena sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang orang lain, tetapi tentang kita. Kapan rasa waspada itu diperlukan, dan kapan dia berubah jadi sesuatu yang lain? Karena di satu sisi, manusia memang butuh berhati-hati. Kita membaca situasi, kita menghindari resiko, kita mencoba melindungi diri, tetapi di sisi lain, tidak semua rasa curiga datang dari hal yang nyata. Kadang, dia datang dari bayangan, dari potongan-potongan cerita yang terasa utuh, padahal belum tentu lengkap. Dan masalahnya, perbedaan antara waspada dan prasangka tidak selalu terlihat jelas. Dia tidak datang dengan tanda, tidak ada garis tegas yang bilang sampai sini wajar, lewat sini sudah berlebihan, dan semuanya terasa sangat halus, bahkan masuk akal. Kita merasa punya alasan, kita merasa logis, kita merasa hanya sedang berhati-hati, padahal mungkin yang kita lakukan bukan lagi sekadar melindungi diri, tetapi mulai membatasi orang lain. Bukan dengan tindakan yang besar, tetapi lewat hal-hal yang kecil, yaitu cara kita melihat, cara kita memberi jarak, cara kita memperlakukan. Dan karena semua itu terasa normal, kita jarang mempertanyakannya, jarang berhenti untuk bertanya, apakah ini benar karena situasinya, atau karena cara kita sudah terbentuk sebelumnya. Karena di titik ini yang berbahaya bukan kebencian yang jelas, tetapi keyakinan yang terasa benar. Keyakinan yang tidak pernah diuji, dan mungkin itulah kenapa garis itu sulit terlihat. Karena kita tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang salah, kita hanya merasa sedang menjadi manusia. Sekarang guys, coba kita kembali ke awal, ke momen sederhana itu. Seorang pria yang naik ke dalam bus, duduk diam tidak melakukan apapun. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Dia tetap orang yang sama, dengan hidup yang sama, dengan cerita yang sama. Tetapi mungkin yang berubah adalah cara kita melihatnya. Tatapan itu, jarak itu, perasaan itu bukan muncul begitu saja. Bukan juga sepenuhnya milik kita. Dia terbentuk dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang terus diulang sampai terasa seperti kebenaran. Dan tanpa kita sadari kita ikut membawanya ke cara kita melihat orang lain, ke cara kita bersikap, ke cara kita memberi makna. Padahal di depan kita tetap ada manusia, bukan simbol, bukan label, seseorang yang tidak pernah kita kenal sepenuhnya. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa mereka,
tetapi apa yang sebenarnya sedang membentuk cara kita melihatnya sejak awal.